Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri peringatan Hari Santri Nasional yang digelar DPW P3 Jawa Timur di Hotel Mercure Mirama, Surabaya. Acara yang dikemas dengan dialog interaktif bertema Entrepreneur Santri Ekonomi Kreatif ini dihadiri oleh ratusan kader P3 Jatim. Dalam kesempatan tersebut, kader P3 Jawa Timur mendukung pencalonan Sandi sebagai presiden pada tahun 2024. Sandiaga Uno mengaku siap untuk maju sebagai presiden jika didukung oleh masyarakat dan partai politik. Pilpres semua itu ada di domainnya partai politik. Saya sebagai kader selalu mengutamakan fatsun politik bahwa Pilpres itu adalah domainnya penentuan calon itu ada di partai politik, sementara pilihan itu ada di rakyat. Kita mendampingi beliau untuk silaturahmi pesantren-pesantren, terutama pesantren yang berafiliasi dengan P3. Pengurus DPW P3 Jawa Timur menilai Sandiaga sebagai sosok yang cocok memimpin bangsa. Selain banyak pengalaman dalam bidang ekonomi, juga banyak diminati kaum milenial yang menjadi generasi penerus bangsa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menerima penghargaan Indonesia Awards 2022 dengan kategori Outstanding Regional Investment Promotion Strategy. Pemkab Gunung Kidul dinilai sukses mempromosikan potensi investasi di bidang pariwisata. Ajang Indonesia Awards 2022 kembali digelar. Penghargaan bergengsi ini merupakan penganugerahan kepada sejumlah tokoh nasional dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah inspiratif serta kolaboratif untuk memulihkan kembali perekonomian pasca pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Bupati Gunung Kidul Sunaryanta yang menerima penghargaan kategori Outstanding Regional Investment Promotion Strategy. Penghargaan ini dicapai atas kesuksesan Pemkab mempromosikan potensi investasi di wilayah Gunung Kidul. Sebenarnya banyak yang kita jalankan, salah satunya adalah bicara promosi, karena promosi di Gunung Kidul kan di sana kan pariwisata sekarang ya. Kita menggencarkan tentang bagaimana mendorong tentang pariwisata. Kemudian juga tidak kalah penting adalah tentang rintisan investasi. Ini yang terus kita dorong sampai dengan hari ini, dan saya juga bersyukur pada saat malam hari ini saya mendapatkan sebuah penghargaan dari iNews TV. Dengan masuknya investasi, diharapkan pariwisata di kawasan Gunung Kidul bisa terus dikembangkan, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tengah berangsur pulih pasca pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan menerima penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Awards 2022. Kota Medan mendapat apresiasi atas prestasi mengembangkan destinasi wisata kesehatan bagi masyarakat. Malam Puncak Indonesia Awards 2022 kembali digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Tahun ini penghargaan diberikan kepada 34 tokoh nasional, kepala daerah tingkat provinsi, kota, kabupaten, serta perusahaan. Di ajang bergengsi ini pemerintah Kota Medan menerima penghargaan dengan kategori Medical Tourism. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Medan dalam mengembangkan pariwisata kesehatan, serta menjalankan program-program yang akan dikembangkan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menyampaikan terima kasih kepada iNews atas penghargaan Indonesia Award 2022 untuk Kota Medan. Pemerintah Kota Medan merasa bangga dan menjadi tantangan ke depan untuk mengembangkan pariwisata. Kota Medan diharapkan menjadi tempat pariwisata yang banyak diburu oleh warga untuk berobat dan juga berlibur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani ditahan di Rutan Kelas 2 Serang, Banten selama 20 hari ke depan. Ya, kuasa hukum Nikita akhirnya mengajukan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani resmi ajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Permohonan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid.
Permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani disampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Kota Serang atas kasus pencemaran nama baik. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di Rutan Serang. Dari Serang, Banten, Maya Sapiadi, iNews laporkan. Gilang Pramana alias Juragan 99 Presiden Arema FC diperiksa di Polda Jawa Timur terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter. Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru. Gilang Pramana alias Juragan 99, Presiden Arema FC memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan. Selain Gilang, Direktur Operasional PT LIB, Irjen Polisi Purnawirawan Sujarno juga turut diperiksa sebagai saksi. Kedua saksi tiba di Mapolda Jatim secara bertahap pada Kamis siang. Gilang Pramana langsung memasuki ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. Sedangkan pemeriksaan Direktur Operasional PT LIB Irjen Polisi Purnawirawan Sujarno merupakan yang ketiga kalinya. Pak Sujarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya. Jadi pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, tanggung jawab, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion ini. Sementara Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan yang dijadwalkan juga diperiksa hari ini, meminta penundaan pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sanksi pidana menanti bagi pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Sementara itu, Badan POM mengakui tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat-obatan. Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Hingga saat ini tim yang dibentuk Polri masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Sifatnya masih penyelidikan dulu, jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses. Sebelumnya, Badan POM menyatakan pihaknya akan mempidanakan 2 perusahaan farmasi lantaran memproduksi obat-obatan dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan POM Penny Lukito mengakui pihaknya memang tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar EG dan DEG. Alasannya karena di dunia internasional belum ada standar untuk pengujian kedua bahan tersebut dalam obat-obatan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Kutsia Firdausi dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.